M. Isa selaku guru CGP yang bertugas di SMP Muhammadiyah Gunung Riak dan seluruh dewan guru yang sudah hadir di tempat ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Allah telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini untuk belajar bersama. Salawat beserta salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada ruh junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya menuju jalan kebenaran. Ucapan terima kasih saya ucapkan karena pada hari ini saya masih diberi kesempatan untuk menjadi pembawa acara ya, yang akan saya pandu dari awal hingga selesai nanti. Untuk memulai acara kita, marilah kita membacakan lafaz hamdalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara yang pertama yaitu kata sambutan yang akan disampaikan Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah yang akan disampaikan oleh Bapak Yuna HMSPD. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala dzikrillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, terkhusus Bapak Ihsan yang hari ini mengadakan jenis kegiatan yaitu koordinasi, yaitu untuk kita bersama, karena memang pada hari ini kita kecuali mendidik atau mengajar, kemudian kelas duduk, dan hari ini juga akan mengadakan diskriminasi, yaitu kegiatan tersebut. Oleh itu Bapak Ibu, mari kita ikuti ya apa yang disampaikan oleh Pak Hasan. Ada yang tentu ada sebetulnya sharing kita, ada yang mungkin menunjukkan pertanyaan dan sebagainya, karena baru Pak Hasan yang pertama untuk sekolah kita yaitu lulus di calon guru penggerak tersebut. Saya kira Bapak Ibu tidak panjang yang saya sampaikan, yang intinya mari kita ikuti bersama kegiatan tersebut sebagai pelengkap pelaporan daripada Bapak dan Ustaz. Sekian, dan untuk dapat berkahnya dari Allah ya, supaya berjalan dengan baik dan kita ikuti dengan ikhlas. Untuk ini kita awali perjumpaan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nantinya akan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu presentasi tentang kegiatan diseminasi atau berbagi pemahaman tentang budaya positif yang merupakan bagian dari penilaian pendidikan guru penggerak yang akan disampaikan oleh Bapak M. Isa. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah, salawat sama Rasulullah. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Muhammadiyah Gunung Riak, Bapak Ibu Dewan Guru. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan
berbagi pemahaman tentang budaya positif, yang mana ini merupakan modul pembelajaran kami di pendidikan guru penggerak. Pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang telah menyempatkan hadir, meluangkan waktunya untuk bisa kita bersama-sama di ruangan majelis guru ini dalam rangka diseminasi ataupun aksi nyata saya tentang modul 1-4 budaya positif. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Yani selaku MC yang telah memberikan kami kesempatan untuk bisa berbagi pengalaman yang tujuannya demi kebaikan kita bersama, untuk kemajuan kita bersama. Baiklah, sebelum kita masuk dengan budaya positif, di sini terpampang ada 3 pertanyaan pemantik. Kita diminta tanggapan setuju atau tidak setuju. Pernyataan pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, atau memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi bagaimana menurut Ibu Bapak, pernyataan yang pertama itu setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju. Tidak setuju. Bu Emi tadi dalam memberi tanggapan, terima kasih Bu. Tidak setuju. Gimana dengan Pak Ferdi? Iya. Iya. Saya setuju, Pak. Setuju. Mohon alasannya Pak. Setuju karena apa Pak? Sebelum kita berpedoman kepada hukuman kan, kita kan melihat psikologi anak ini Pak. Iya. Kan sebagian anak ini kalau bisa nanti jadi hukum, dia semakin bisa disiplin. Cuma karena sebagian anak semakin disiplin, dia semakin bersikap. Iya. Berarti bisa kami tangkap tergantung psikologi anak. Ada sebagian anak malah dikasih lebih disiplin, dia akan berbuat dan bertingkah lebih banyak. Tapi kalau kita kasih hukuman akan berubah gitu Pak ya. Enggak. Untuk simpan berarti ada 2 pendapat kita di sini. Ini nanti akan jadi pembelajaran bagi kita bagaimana sebenarnya budaya positif di sekolah itu. Terima kasih Pak Ferdi. Kemudian pernyataan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju. Setuju. Berarti ini memberikan hal positif, hukumannya berupa hal yang positif. Kemudian sepakat kita setuju itu ya. Kemudian pernyataan yang ketiga adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Berarti untuk sekarang kita sependapat, sementara setuju. Yang pertama, pernyataan pertama tadi ada yang setuju, ada yang tidak. Yang kedua setuju semua, yang ketiga kita juga setuju semua. Lanjut kita pada topik yang mau saya sampaikan ini. Yang pertama adalah nanti tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Kemudian yang ketiga adalah tentang keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah tentang restitusi, bagian 5 posisi kontrol. Ini posisi kontrol gurunya nanti. Yang keenam adalah restitusi, tentang bagaimana langkah-langkah segitiga restitusi. Masuk kita yang pertama, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Di sini ada sebuah permainan atau suatu teori. Bagaimana kita membayangkan, misalnya ada 2 orang membayangkan dengan menggenggam di dalam tangannya itu, ini kita kan di sini sobeklah secari kertas, tuliskan bendanya. Jadi kita sekarang
ada dua, misalnya ada Pak Ferdi dan saya. Kita pikirkan yang di dalam tangan kita itulah sesuatu yang paling berharga dalam diri kita. Jadi lawan kita itu akan mencoba membuka hal yang berharga dalam diri kita itu yang ada dalam genggamannya. Jadi di sini nanti apa yang terjadi gitu. Menurut Bu Yani gimana Bu Yani? Kalau Bu Yani dalam genggaman tangan Ibu menyimpan suatu hal yang berharga, ada seseorang yang ingin mengambilnya, apakah Ibu rela atau bagaimana? Apa yang terjadi? Apakah Ibu membukanya, melepaskannya, ataukah Ibu mempertahankannya? Menurut saya, Ya. karena hal yang berharga itu harus kita pertahankan, tidak akan pernah kita buka dan tidak akan pernah kita serahkan untuk orang lain. Terima kasih Bu atas pendapatnya. Jadi Bu Yani tadi telah menyampaikan sesuatu yang berharga itu pasti akan kita pertahankan. Ini nanti erat kaitannya nanti dengan topik pembahasan kita yang selanjutnya, itu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Salah satunya tadi itu adalah tentang ingin mempertahankan haknya. Itulah nanti yang akan kita pelajari tentang hal-hal dari perubahan paradigma tentang kepalan tangan ini nanti. Kemudian bisa jadi di sini kepalan tangan yang tadi itu bisa jadi dia mau memberikannya. Dengan apa? Dengan berbagai cara. Mungkin bisa jadi dia dengan ancaman, bisa jadi dengan menghargai, atau bisa jadi dengan menyuap ataupun meraih. Sehingga seseorang yang tadi yang mengepalkan tangannya menyimpan satu hal yang berharga bisa memberikannya dengan ikhlas, dengan tulus, atau bisa jadi dengan paksaan tadi. Jadi disinilah tentang perubahan paradigma teori kontrol dan teori pilihan. Ini selama ini kita berpikir ilusi tentang guru itulah yang mengontrol murid. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah adalah menguatkan karakter. Di sini kita akan belajar bersama-sama bagaimana itu perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol atau teori pilihan. Biasanya di stimulus kontrol yang kami pelajari ini Bapak Ibu, saya bukan bermaksud untuk mengajari ataupun menggurui di sini, kita sama-sama belajar. Saya rasa Bapak Ibu di sini merupakan senior-senior saya yang bakal memberikan masukan selama ini, memberi inspirasi sehingga saya juga bisa ikut CGP ini berkat dukungan moral dan dukungan semuanya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kedepannya nanti Bapak Ibu guru yang lain bisa bersama-sama untuk mengikuti program pendidikan guru kemarin. Dan di sini stimulus respon. Yang pertama adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini paradigma kita yang lama. Kenapa pada teori kontrol kita berusaha harus memahami tentang orang lain. Jadi kita di sini istilahnya nggak bisa kita otoriter. Tidak bisa apa yang kita ucapkan itulah yang harus dilakukan orang. Disinilah pentingnya kita bersama-sama berkolaborasi. Jadi pada teori kontrol itu kita harus berusaha memahami orang lain tentang dunia. Kemudian di sini juga ada sebutkan orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah diri kita. Yang punya kuasa tentang diri kita adalah diri kita sendiri. Sebagaimana tadi paradigma tentang kepalan tangan, hanya kita yang bisa membukakan sendiri kepalan tangan kita itu, dan kita sendirilah yang akan menggenggamnya untuk mempertahankannya gitu. Lanjut. Apakah makna disiplin? Selama ini kita selalu mengetahui bahwa disiplin itu adalah tata tertib, suatu hal kepatuhan gitu. Jadi menurut ahlinya dari ini berlawanan dengan murid-murid Sokrates dan Plato. Selama ini kita selalu mengatakan kalau disiplin itu berarti kita patuh terhadap peraturan, patuh tetap terhadap peraturan dan tata tertib sekolah. Sementara yang sebenarnya
disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang artinya belajar. Jadi ini bisa kita katakan tadi, disiplin itu adalah belajar untuk mengontrol diri kita sendiri. Karena apa? Karena setiap kita punya kuasa terhadap diri kita sendiri, dan orang tidak punya kuasa. Tidak punya kuasa. Itu makanya hanya dalam pendidikan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada dalam diri anak. Karena diibaratkan anak yang baru lahir itu bukanlah sebuah kertas yang kosong, tapi merupakan lembaran kertas yang sudah ada coretan-coretan halus. Bawaan lahirnya, genetiknya sudah ada. Jadi disinilah peran kita sebagai guru, ingin mengembangkan dan menebalkan garis-garis yang halus tadi, dan menyamarkan garis-garis dari sisi-sisi negatif yang ada pada diri anak tadi. Selanjutnya kita masuk tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal ini adalah sifat-sifat positif yang kita yakini merupakan tujuan mulia. Bahasa kitanya berarti ini sebuah kebaikan. Dalam pendidikan kurikulum merdeka ini, kurikulum merdeka, kita nilai kebajikan yang kita rancang itu adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Ini adalah nilai kebajikan yang kita yakini bersama. Dari sinilah nanti dari nilai-nilai kebajikan ini akan kita turunkan kepada keyakinan-keyakinan kelas nantinya. Kemudian masuk kita bagian kedua, yaitu Bapak Ibu, tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Sebagaimana tadi yang pertanyaan pemantik yang pertama. Jadi dalam pembelajaran kami ini, teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Ini juga pernah disampaikan oleh Bu Nur Afni dalam sebagai pimpinan upacara waktu hari Senin. Pernah beliau menyebutkan, saya menarik kesimpulan beliau itu sepakat dengan ini. Yang pertama, sebenarnya perilaku kita itu yang pertama didasari adalah untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Contohnya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalnya, kadang-kala kita diberikan tugas oleh pimpinan misalnya di sekolah, kita mau mengerjakannya itu hanya karena kita takut ditegur ataupun alasan-alasan tertentu lainnya. Ini berkaitan dengan motivasi eksternal. Maksudnya itu ini pengaruhnya dari luar, bukan dari dalam diri. Kemudian yang kedua, teori motivasi perilaku manusia yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Inilah yang tadi pada pertanyaan pemantik tadi itu, mendapatkan penghargaan gitu. Untuk mendapatkan imbalan dari institusi. Jadi kadang-kalanya sifat seperti ini juga diperlukan kalau dia hanya dalam jangka pendek. Ini nanti kita pelajari tentang penghargaan akan menghukum. Yang ketiga adalah teori motivasi perilaku manusia adalah untuk menghargai diri sendiri. Kalau untuk menghargai diri sendiri, ini muncul dari motivasi internal. Jadi ini tujuan kita sebenarnya untuk mencapai keyakinan kelas, untuk mencapai budaya positif itu. Kita harapkan nanti budaya positif itu tercipta dari motivasi intrinsik ataupun motivasi internal, sehingga nanti dia akan membudaya sebagaimana seharusnya. Ini selanjutnya adalah dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta. Kenapa? Karena dengan seringnya kita ambil pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Dalam pembelajaran kami ini,
pengaruh jangka pendek pemberian penghargaan memang tidak apa-apa, malah akan memberikan motivasi lebih sama anak. Tapi jika kita lakukan secara terus-menerus, takutnya nanti motivasi intrinsik anak itu tidak berkembang. Kenapa? Karena dia akan melakukan sesuatu hanya dengan mengharapkan penghargaan kita, hanya ingin mendapatkan pujian. Jadi disinilah nanti jika anak itu tidak mendapatkan penghargaan yang seharusnya yang diinginkannya, dia merasa kecewa. Jadi penghargaan itu bersifat menghukum. Disitulah nanti tidak efektifnya penghargaan itu kalau dilakukan secara terus-menerus. Jadi dalam pembelajaran ini nanti ada dikenal dengan bukan penghargaan lain namanya, tapi apresiasi. Apresiasi itu bisa memberikan penghargaan sama dia dengan ucapan yang bernilai-nilai kebajikan di dalamnya. Ini yang tadi yang saya sampaikan, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Jadi sekarang ini dalam pembelajaran kita, dalam rankingan aja di rapor kan sudah mulai dihilangkan tentang ranking. Kita rankingan hanya ada kita umumkan sebagai motivasi sama anak, sebagai semangat sama anak. Kan di sekolah-sekolah sudah seperti itu. Cuman kalau di rapor kan memang sudah tidak ada lagi ya ini ya, nggak ada ditulis lagi. Ini merupakan dari pendalaman dari bentuk program kebajikan, yaitu apresiasi. Dan dalam rapor pendidikan yang terbaru, kurikulum merdeka, itu tidak ada lagi kata-kata baik, cukup, nggak ada. Nggak ada seperti itu lagi nanti deskripsinya itu. Jadi nanti dia cuma Pak, udah sampai atau tidak, gitu aja. Nggak ada kata-kata cukup, nggak ada kata-kata negatif lagi sama anak-anak. Jadi disinilah nanti akan kita coba terapkan nanti di sekolah kita bagaimana penerapan budaya positif di sekolah kita nanti. Jadi contoh pemberian apresiasi itu beri pengakuan secara khusus atau beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau memberi pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Seperti inilah yang saya sampaikan tadi. Apresiasi itu kalau kita sampaikan harus selalu ada nilai kebajikan. Misalnya pengukurannya, misalnya kita mau memberi motivasi kepada anak. Kemarin saya perhatikan ada nilai kebajikannya. Rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Contoh kedua, saya menghargai kepedulianmu. Jadi nilai kebajikannya adalah kepedulian gitu. Ada rasa pedulinya. Jadi disinilah kita nanti kita diarahkan dalam budaya positif ini. Kita mencobakan nanti mulai dari diri kita, mencobakan memberikan apresiasi kepada anak-anak kita itu selalu mengandung nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Sebagaimana yang di sini nilai kebajikan yang pertama adalah rasa empati, kemudian kepedulian, ada rasa tanggung jawab. Di sini ada biar kita mengetahui tentang hukuman, perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Ferdi, beliau tidak setuju dengan hukuman kalau bisa menjatuhkan anak, sementara ini tidak setuju dengan hukuman. Ini kita coba saya tanyakan. Yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Bagaimana Bapak Ibu, termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kemudian, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar.
murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ada hukuman, ada konsekuensi. Nanti kita lihat bersama. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bagaimana Pak Berardi? Jika terlambat siswanya nanti 10 menit lari keliling lapangan, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita lihat bersama-sama. Di sini kita bisa menyimpulkan bersama-sama bagaimana sebenarnya hukuman dan bagaimana sebenarnya konsekuensi. Hukuman itu hanya akan membuat anak lebih takut dan juga tidak ada hubungan dengan apa yang telah dilanggarnya. Misalkan seperti ini, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, tidak akan berpengaruh dengan kedisiplinannya. Yang mana tadi sama-sama kita sepakati bersama, disiplin itu adalah belajar untuk mengontrol diri kita sendiri. Itu yang paling penting dalam disiplin itu. Jadi selama ini kita beranggap, oh anak itu disiplin berarti dia patuh dengan tata tertib. Tapi sebenarnya paradigma yang terbaru, disiplin itu adalah belajar untuk mengendalikan diri kita dengan mengenali nilai-nilai kebajikan yang kita yakini bersama. Kemudian tadi lari mengelilingi lapangan basket, hukuman. Dan yang terakhir itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kenapa dia termasuk konsekuensi? Karena pelajaran PJOK di sini kan biasanya Pak Perdia butuh pemanasan ya Pak ya. Nah, jadi ini merupakan bagian dari pemanasannya. Itu makanya ada hubungan antara pelanggaran ataupun yang tidak dilakukannya, akhirnya ada konsekuensinya. Inilah dia perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sementara konsekuensi itu adalah sesuatu harus terjadi. Kemudian di sini hukuman juga akan membuat anak sakit, baik itu secara fisik maupun secara hatinya, untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi memang merasakan tidak nyaman, tapi hanya dalam jangka pendek. Kemudian seterusnya, hukuman itu bersifat paksaan. Kalau konsekuensi itu adalah stimulus dari tanggapan berhubungan dengan apa yang telah dilakukannya. Kemudian ada di situ anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Dengan sering melakukan hukuman akan membuat anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan-kesalahannya. Sementara kalau kita beri konsekuensi, anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Yang mana peraturan ini nanti akan kita buatkan nanti dalam pembelajaran yang sebenarnya di kami ini modul budaya positif ini adalah nanti berubah menjadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ini, saya rasa ini Bapak Ibu guru sudah banyak mengetahui tentang restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Ini tadi erat kaitannya dengan motivasi internalnya. Jadi kita pada restitusi itu kita memberikan, kalau di posisi kontrolnya nanti yang selanjutnya, posisi kontrolnya itu minimal kita berada itu sebagai seorang guru itu minimal dari posisi pemantau dan manajer gitu. Guru sebagai posisi manajer ataupun pemantau, dia akan berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mana pertanyaan itu akan untuk mengidentifikasinya. Kemudian nanti ada validasi tentang tindakannya, dan terakhir nanti akan kita tanyakan bagaimana keyakinannya. Jadi di sini restitusi itu untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa pada kelompok mereka kembali dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau anak mau berubah dengan kesadarannya sendiri,
dia akan berubah menjadi lebih baik. Sebagaimana kita yang rancang kemarin visi misi kita itu, kan apa yang kita yakini tentang anak. Kita bersama-sama sepakat kemarin itu, kita yakin bahwa anak itu mau berubah menjadi lebih baik. Dan itulah yang kita harapkan nanti jika kita telah bisa menerapkan secara utuh bagaimana tentang budaya positif di sekolah kita nanti. Di sini tentang perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi sebelumnya sudah kita lihat bagaimana hukuman dan bagaimana konsekuensi. Kemudian restitusi. Restitusi itu merupakan pilihan. Jadi pada proses restitusi itu nanti kita akan menanyakan dan tidak menganggap setiap kesalahan itu adalah perbuatan yang harus segera dihukum. Tapi kita harus menanyakan dulu apa sebabnya dia berbuat seperti itu. Jadi nanti mulai dari saya sendiri pribadi nanti akan memulai kembali bagaimana sebenarnya dalam menangani masalah-masalah anak di kelas. Di sini ada ciri-ciri restitusi, ada 9. Mulai dari bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, yaitu hubungan kita dengan murid. Ada sebuah penawaran dari restitusi, bukan paksaan. Restitusi untuk menuntun, melihat ke dalam dirinya, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mana akan kita lanjutkan selanjutnya di sini. Yang ketiga kita masuk tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini juga merupakan pertanyaan kami juga sama rekan-rekan di Huruf Penggerak. Kenapa berubah dari peraturan ke keyakinan? Ini erat kaitannya. Kalau biasanya yang kita alami dari dulu kita sekolah, yang ada di sekolah itu selalu ada peraturan. Yang mana peraturan sekolah itu sifatnya adalah satu arah. Peraturan itu pasti selalu dibuat oleh sekolah, yaitu intinya adalah guru, yang mana anak harus taat dengan peraturan-peraturan yang sekolah. Perbedaannya dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kita menyepakati bersama nilai-nilai kebajikan yang akan kita terapkan di kelas maupun di sekolah, dan bersepakat bersama apa konsekuensi jika kita melanggar dari kesepakatan ataupun keyakinan kelas itu. Jadi dalam keyakinan kelas ada semacam diskusi, ada semacam kolaborasi antara semua siswa dan dengan bimbingan gurunya. Jadi kita di situ tetap menjadi pembimbing, tidak seenak anak juga. Jadi kita prosesnya di situ adalah sebagai fasilitator, sebagai pembimbing. Kita akan memberikan kata-kata kunci, misalnya kita memberikan nilai kebajikan tentang kepedulian. Jadi nanti anak diberikan kesempatan apa nilai-nilai dari kebajikan dari kepedulian itu yang menurutnya yang harus dilakukan di sekolah maupun di kelasnya. Dan nanti disepakati bersama bagaimana konsekuensinya jika keyakinan itu akan dilanggarnya. Tujuannya apa? Dengan adanya diskusi dan kolaborasi antara siswa dengan murid, kita berharap bersama muncul rasa mandiri dari siswa. Karena apa? Keyakinan kelas itu dia ikut bersama membuatnya di situ, dan dia akan muncul rasa tanggung jawabnya. Itulah yang kita harapkan dari sebuah keyakinan kelas. Jadi tidak ada rasa paksaan, kita hanya membimbing bagaimana nanti keyakinan kelas itu akan kita buat. Seperti ini tadi tentang peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini saya sendiri mengalami kalau anak-anak itu kita terlupa karena banyak yang mau kita periksa. Kadang-kadang anak meletakkan buku di lemari itu acak-acakan. Jadi di sini keyakinan kelasnya apa gitu? Nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Jadi dalam proses pembuatan keyakinan kelas,
kita nanti bersama murid-murid diusahakan dan harus kita hindari penggunaan kata-kata tidak ataupun kata-kata jangan. Sekarang masuk kita pada pembelajaran 4 tentang kebutuhan dasar manusia. Ini tadi erat kaitannya dengan yang disampaikan sama Bu Yani. Beliau katanya akan menggenggam sekuat-kuatnya kepalan tangannya karena dia ingin mempertahankan bagian yang berharga ataupun sesuatu yang berharga yang ada dalam kepalan tangannya tadi. Jadi itu merupakan suatu kebutuhan dasar manusia, tepatnya adalah bertahan hidup. Kebutuhan kita setiap manusia pasti punya kebutuhan. Pertama itu adalah bertahan hidup. Berarti kita pengen ada rasa aman. Jangan ada yang mengganggu gitu. Kemudian selanjutnya ada tentang penguasaan, powernya gitu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang selainnya adalah tentang kesenangan. Kemudian kebebasan. Ini ada sebuah kita mau mencontohkannya. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Jadi menurut Bapak Ibu Dewan Guru, dia masuk ke cinta kasih sayang, kebebasan, kesenangan, atau penguasaan. Kebutuhan apa yang mendasari anak itu? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Dia salah satu itu. Kebebasan, kesenangan. Coba kita ambil kesenangan. Ternyata benar. Jadi ini kebutuhan dasar anak, apa yang dibutuhkannya tadi situ? Seru katanya. Jadi ada merasa senang, ada ungkapan senangnya di situ. Kemudian ini pertanyaan kedua. Ibu kejar aku karena ibu sayang aku. Kebutuhan apa itu kira-kira Bapak Ibu? Ya, ini merupakan cinta dan kasih sayang. Kemudian selanjutnya, aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan. Ini kebutuhan dasar yang dibutuhkan anak itu adalah tentang penguasaan. Sebenarnya berarti tidak bisa sebenarnya kita semua ini ikut CGP sebenarnya. Karena kalau dari pengalaman rata-rata udah bisa gitu. Cuma mungkin karena Bapak Ibu Dewan Guru mungkin malas mengisi esainya mungkin atau banyak tugas gitu. Sebenarnya bisa kita bahas bersama nanti. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Oke, kebebasan. Ini dia berarti pengen bebas gitu. Nah, itu makanya saya bilang tadi berarti Bapak Ibu Dewan Guru di sini memang sebenarnya sudah menguasai apa materi-materinya. Sebenarnya kita di sini hanya ingin penyegaran kembali. Jadi program pendidikan guru penggerak itu kita bangun kembali rasa kita yang sudah lama tertanam itu, membangkitkan kembali. Batang terang ya ini ya. Inilah yang selanjutnya tentang pembelajaran kelima, yaitu 5 posisi kontrol. Ini 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Inilah 5 posisi kontrol kita Bapak Ibu. Jadi ada yang berperan sebagai penghukum, ada yang berperan sebagai pembuat rasa bersalah, ada berperan sebagai teman, ada berperan sebagai pemantau,
Dan yang terakhir ada berperan sebagai manajer. Jadi menurut teori pendidikan dari filosofinya ini, jadi posisi guru yang diharapkan di sekolah itu nantinya itu adalah manajer. Karena seorang manajer akan menerapkan bagaimana restitusi itu. Jadi dalam pembelajaran kita ini, posisi guru itu hanya diperbolehkan sebenarnya dalam posisi pemantau dan manajer. Tidak boleh guru itu, dalam filosofi ini tidak boleh guru itu berperan sebagai penghukum, karena penghukum itu akan selalu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau pembuat merasa bersalah, dia akan berceramah terus sampai anak-anak pun mau ketiduran dalam kelas. Kemudian kalau teman, memang bagus sebenarnya peran kita sebagai teman, tapi lama-kelamaan anak akan merasa ketergantungan dengan kita. Jadi di sini rasa mandirinya kurang. Kalau pemantau, dia akan menghitung dan mengukur. Misalnya pertanyaannya, apa peraturannya, apa keyakinannya dia. Misalnya anak, keluar baju atau sepatu, gimana seharusnya sepatu, gimana harusnya peraturan sekolah kita, itu berarti posisinya sekolah pemantau. Tapi kalau misalnya sebagai penghukum, berarti dia pasti sepatu. Pak, saya ini sakit, tidak terima saya alasan. Berarti kamu tidak taat sama peraturan sekolah, bawasin sepatumu. Nggak boleh kamu pakai sepatu seharian atau ditahan. Nah, itu berarti sebagai penghukum. Jadi dalam proses pembelajaran kita ini sebenarnya kita sendiri, saya sendiri mengaku banyak berproses sebagai penghukum. Semuanya sudah kita pelajari sebenarnya, sudah kita lakukan. Cuma dalam teori pendidikan ini, posisi guru itu harus paling mundurnya adalah dalam posisi pemantau. Jangan sampai turun ke teman. Itu dalam kajian teori pendidikan kita. Kalau dalam agama, ya ada harusnya dihukum. Bagaimana kaumnya Nabi Yunus, karena udah udah gelap, langit udah mau hukuman, di situ baru diakuinya Nabi Yunus itu adalah seorang utusan. Karena selama ini kan udah diancamkan gitu. Dengan ada hukuman langsung bertobat. Nabinya yang pergi. Nabi Yunus pun kan kena hukuman juga karena dia meninggalkan kaumnya, dia ditelan sama ikan paus. Bagaimana dia bisa kembali lagi diterima Tuhannya? Karena dia berdoa dalam perut ikan paus tadi itu. Coba ya. Apa begitu enggak itu doanya? Doanya la ilaha illa anta. Ini kudu minaz zalimin. Karena dalam doa itu dia mengakui keesaan Allah, kemudian dia bertasbih dan mengakui dia itu memang sebuah kesalahannya itu. Jadi dalam teori-teori pendidikan ini sebenarnya, kalau saya merasakan sebenarnya ini teori-teori dalam Islam semuanya sudah ada sebenarnya. Bagaimana seorang penghukum bisa jadi penghukum gitu? Ada saat-saatnya memang harus jadi penghukum, ada saatnya pembuat merasa bersalah. Tapi ini kondisinya adalah kondisi-kondisi yang ekstrim gitu. Sebagaimana tadi yang telah saya sampaikan gitu. Karena memang sudah tidak mau menerima, tidak ada lagi motivasi intrinsik dari siswa. Kita telah berulang kali melakukan posisi kita sebagai manajer, kita telah melakukan bagaimana segitiga restitusi nanti yang akan saya jelaskan selanjutnya. Kita telah bagaimana kita identifikasi, kita telah menanyakan keyakinannya, tapi tidak ada perubahan dalam anak. Memang suatu hal kadang-kadang memang perlu sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Fred tadi. Karena tidak setiap anak itu memiliki motivasi intrinsik. Ada satu-satu halnya, ada seorang anak itu memang tidak memiliki motivasi intrinsik. Itu makanya seperti yang kemarin kita menyepakati bersama, pentingnya kolaborasi kita antara guru, warga sekolah dengan orang tua siswa. Di sini pentingnya kita bersama-sama. Inilah nanti yang kita harapkan bersama-sama, mungkin untuk kedepannya bisa kita rapat bersama orang tua tentang keyakinan sekolah yang akan kita sepakati. Kita buat bersama dan akan disepakati kembali. Karena dalam pembelajaran kami di sinilah dia sebenarnya. Kita harus mengawalinya dari tiga hal utama dalam pendidikan itu.
Yang pertama adalah lingkungan keluarga, karena ini adalah pendidikan pertamanya. Sebagaimana Rasulullah juga bilang. Kemudian itu di sekolah dan lingkungannya. 3 unsur dalam pendidikan ini harus sepakat dan berkolaborasi. Sebagaimana dulu saya pernah waktu kecil, waktu di SD, kalau ada kawan itu nggak pergi sekolah, nggak tahu-tahu kita entah siapa dia, kenapa masuk? Orang udah masuk, udah baris, cepat pergi. Jadi kan ada rasa kepedulian lingkungan sama kita. Sekarang ini kan kita pun menegur anaknya, kita laporkan anaknya, malah kita pula yang dihardik gitu. Jadi sebenarnya proses pembudayaan budaya positif ini tidak bisa kita mengubahnya misalnya tuh langsung selesai, nggak bisa juga. Karena perubahan positif ini nggak bisa kita lakukan. Kita akan mengharapkan imbalannya nanti itu, perubahannya pasti nanti setelah mereka itu akan berposisi sebagai kita, sebagai orang tua. Jadi memang proses pendidikan ini adalah proses pendidikan yang panjang. Budaya positif ini juga penerapannya akan sangat panjang. Itu makanya instruktur kami juga bilang, perubahan itu nggak bisa kita lakukan simsalabim. Perubahan ada dari 0 ke 0,5 itu udah bagus. Setidaknya dalam kami ini yang disampaikan oleh para instruktur juga fasilitator itu, setidaknya ada perubahan dulu, ada rasa tergerak dari dalam hati. Jadi intinya dalam pembelajaran ini ada dulu rasa tergerak ataupun motivasi intrinsik. Itu yang diharapkan. Ada motivasi intrinsik dari si gurunya, ada juga motivasi intrinsik dari siswanya. Di sinilah nanti ada rasa chemistry-nya muncul yang akan menghadirkan keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama. Inilah Bapak Ibu pernyataan, misalnya saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti ini posisi kita adalah kalau misalnya dalam diri kita ini biasa menyampaikan kepada anak kita ataupun pada murid-murid kita di sekolah, berarti kita itu berposisi sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ini juga pernah saya lakukan, sama anak juga ada, sama siswa juga ada. Cuman kita berproses untuk memposisikan kita sebagai manajer ataupun pemantau dan berusaha sekuat-kuatnya menghindari dari posisi penghukum, karena hukuman itu dari teorinya itu akan menyakiti. Telah kita bahas tadi bersama, hukuman itu biasanya tidak ada hubungannya dengan apa yang telah kita lakukan. Jadi itu makanya kalau kita memberikan bahasa lain dari hukuman ini konsekuensi, itu memang harus dari kesepakatan bersama. Jadi ada rasa tanggung jawab dari anak kita itu, oh ya Bu, saya salah, oh iya Pak, saya merasa bersalah. Jadi kalau salah gimana? Jadi nanti kita arahkan dia itu meyakini apa yang telah dilanggarnya dan dia dengan sukarela untuk melakukan konsekuensinya, karena itu telah disepakati bersama. Kemudian di sini kamu tidak pernah melakukannya, berarti itu posisi sebagai hukum. Ayo lakukan demi ibu atau kita sudah berposisi sebagai teman, karena kita memposisikan dia sebagai teman. Kemudian apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari? Kita berposisi sebagai teman. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikannya? Berarti ini adalah posisinya sebagai manajer, karena kita mengajak anak itu untuk berpikir, untuk membangun motivasi internal yang ada dalam dirinya. Ini lagi masalah ini, kamu selalu yang paling terakhir. Ini termasuk penghukum, karena di sini dia itu memposisikan anak itu selalu salah gitu, menyudutkan anak. Inilah yang saya sampaikan tadi. Sebaiknya menurut teori pendidikan ini kita bergerak antara pemantau dan manajer. Jika sudah kita bosan dengan manajer itu, posisikan kembali kita dengan pemantau. Karena pemantau dan manajer ini selalu memberikan kesempatan bagi anak untuk berpikir dan untuk menyelesaikan
mencari solusi dari masalah yang dihadapinya. Tidak selalu serta-merta kita harus menentukannya ini kebelangan, ini kebelangan. Yang keenam dan yang terakhir ini adalah tentang segitiga restitusi, sebagaimana tadi yang telah saya sampaikan. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh seorang manajer, yaitu segitiga restitusi, yang mana langkah pertama yang akan dilakukan oleh guru yang berposisi kontrolnya adalah seorang manajer adalah dia menstabilkan identitas. Bagaimana menstabilkan identitas? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada anak bersalah, di dalam teorinya memang kesalahannya jangan terlalu disudutkan kesalahannya. Yang kita kedepankan bagaimana dia akan menutupi kesalahannya dan bagaimana dia akan menyelesaikan masalahnya. Biar nanti kedepannya dia berpikir, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Karena apa? Dalam halnya di sini, dalam teorinya ini, seseorang itu melakukan sesuatu karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya tadi. Ada 5 kebutuhan dasar tadi. Jadi bisa jadi, misalnya seorang anak yang selalu kurang dari kasih sayang orang tuanya di rumah, pasti dia di sekolah akan mencari kasih sayangnya gitu. Dengan cara apa? Dengan cara dia. Tapi kadang-kala kita nggak mengetahuinya gitu. Itulah yang mau kita pelajari bersama Bu Bisa, supaya bagaimana nanti anak ini mau berpikir gitu. Tidak kita sodorkan aja semuanya kita apa. Jadi nanti ke depannya kita harapkan orang-orang itu setelah menjadi orang tua nanti mereka mau mempraktekkan ini juga di rumahnya gitu. Jadi alangkah bagusnya nanti kalau di sekolah anak-anak itu udah tahu dengan apanya, sebagaimana tentang isi impian murid, impian dia yang kemarin itu yang telah kita rancang bersama. Kan tentu kita ingin anak-anak kita ke depannya itu adalah anak-anak yang akan beriman, bertakwa, berakhlak mulia gitu. Bagaimana menciptakannya ya? Dengan proses-proses seperti inilah. Kemudian langkah yang kedua, setelah kita menstabilkan identitas, langkah kedua yang akan kita lakukan adalah validasi tentang kesalahannya, validasi tentang kebutuhannya ini. Supaya apa? Biar dia mengakuinya. Kita arahkan dia, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Jadi dia nanti ada, oh iya Pak, saya salah. Jadi dia mengakui sendiri. Dengan adanya pengakuan dari dirinya, disitulah kita akan bertanya nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Yang mana tadi nilai-nilai yang kita disepakati ini bergantung dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang telah kita buat sebelumnya. Jadi nilai-nilai kebajikan apa yang telah dilanggarnya dan bagaimana nanti konsekuensi yang akan dijalankannya. Jadi segitiga restitusi yang seorang manajer lakukan itu, yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinannya. Agar apa? Agar diharapkan nanti anak itu memiliki rasa kemandiriannya, rasa kemerdekaannya, dan rasa tanggung jawabnya. Inilah yang kita harapkan dari anak-anak kita di masa depan. Ini salah satu contoh menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kenapa bisa disampaikan seperti itu? Karena kita sebagai manusia pasti pernah berbuat salah. Tidak mungkin anak aja yang berbuat salah. Kita pun pernah berbuat salah. Jadi itu hal yang manusiawi. Untuk kedepannya itulah yang harus kita perbaiki bersama. Kemudian ada lagi dengan kata-kata tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga ada buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian yang selanjutnya setelah menstabilkan validasi kebutuhan atau validasi kesalahan yang telah diperbuat. Bisa dengan berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk.
tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Karena kadang-kadang saya sendiri kadang-kadang karena kita nggak sempat lagi menanyakan, ini yang penting sebenarnya. Karena anak itu pasti melakukannya punya alasan sendiri. Cuman kadang-kalanya anak-anak kita itu kan kadang-kadang punya nggak tahu. Disitulah sebenarnya peran kita harus, guru itu harus ekstra sabar. Karena apa? Sebenarnya kita sebagaimana tujuan pendidikan seperti filosofi pendidikan kita, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Jadi memang sebenarnya rasa-rasa yang apa itu memang turunannya, gitu. Memang dari orang tuanya gitu. Cuman kita guru di sini coba mengarahkan, menuntun. Kalau sudah di luar kendali kita, nanti itu bukan apa kita lagi, bukan salah kita. Karena kita tugas menuntun, tidak memaksa dan tidak menuntut. Karena tidak setiap orang itu akan berhasil dengan kemampuan akademik yang tinggi. Tidak hanya itu aja, karena dia butuh juga kecerdasan emosional. Dia juga butuh relasinya. Kemudian bagaimana kita melakukan halnya menanyakan keyakinan. Di sini bisa jadi guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah. Inilah tadi tentang kita menanyakan keyakinan yang telah kita sepakati bersama. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Ini maksudnya di sini nilai-nilai kebajikan apa yang telah disepakati tadi pada pembuatan keyakinan kelas. Inilah kesimpulan dari budaya positif, yaitu disiplin positif. Di sini teori atau kontrol yang telah diutarakan sama Dr. Glaser. Di sini teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Disitulah perlunya disiplin untuk mengontrol diri kita sendiri. Kemudian ada perkataannya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, kemudian muncul di sini teori motivasi. Ada di sini motivasi intrinsik. Inilah yang kita harapkan nanti. Munculnya motivasi intrinsik itu. Bukan ekstrinsik ini. Inilah yang akan kita tinggalkan. Kita akan mencoba munculnya motivasi intrinsik. Dengan apa? Untuk menghargai diri sendiri. Tadi kan teori motivasi perilaku kita itu yang pertama adalah untuk menghindari hukuman, yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi itu motivasi ekstrinsik yang berada dari luar diri kita. Tapi yang diharapkan kita melakukan perbuatan itu berdasarkan untuk menghargai diri kita sendiri, menghargai nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Dari situlah nanti terbuatlah keyakinan kelas. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah. Ini sebaiknya yang akan kita tinggalkan. Kemudian ada sebagai teman, ada sebagai pemantau. Dan yang selalu diharapkan adalah posisi kontrol seorang guru itu adalah sebagai seorang manajer, yang mana seorang manajer itu akan melakukan restitusi dengan 3 langkah restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Demikianlah pemaparan dari saya tentang bagaimana budaya positif ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri, terutama bagi diri saya sendiri, dan bisa bermanfaat bagi semua rekan-rekan. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, demikianlah tampilan yang bisa saya sampaikan sebagaimana berbagi pemahaman atau diseminasi tentang budaya positif yang merupakan bagian dari penilaian pendidikan program guru penggerak. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah
menyempatkan hadir dengan segala kesibukan yang ada pada kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Isa yang telah memberikan waktunya untuk memaparkan apa itu pemahaman budaya positif. Dan tanpa kita sadari selama ini ternyata kita sebagai guru penghukum, ya, dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh Bapak Isa, mudah-mudahan akan menjadikan kita sebagai guru pembelajar untuk menampilkan hal-hal yang positif dalam menghadapi anak-anak kita. Ya, semoga apa yang sudah disampaikan juga akan menjadi pembelajaran kita untuk kedepannya, untuk menjadikan anak-anak kita sesuai dengan visi yang sudah kita sepakati di pertemuan pertama. Ya, kita menginginkan anak yang unggul, bertakwa, berakhlak mulia, dan berubah ya untuk menjadi kepada hal-hal yang baik. Mungkin acara saya tutup sampai di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kita ini, kita seperti janji kita kemarin, kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah suatu hal yang baru bagi kalian, karena selama ini kalian hanya mendengar tentang peraturan kelas atau peraturan sekolah. Apa bedanya peraturan dengan keyakinan? Jika peraturan, gimana peraturan itu? Ikut serta kalian membuat atau gimana? Ikut serta. Ada kalian membuat peraturan? Jadi kalau peraturan itu hanya dari pihak guru. Jadi paradigma yang terbaru sekarang adalah kita harus membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan yang kita percayai bersama, yang kita yakini bersama. Maksud nilai kebajikan ini adalah, bahasa kita adalah nilai-nilai kebaikan. Contohnya apa? Sikap menghargai. Apalagi? Sikap positif. Itu dua di antara nilai-nilai kebajikan. Apa tujuan nilai kebajikan kita yang sebenarnya? Sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kita harus mencakup dengan 5 profil Pancasila. Nah, sekarang sesuai dengan yang kemarin, kita akan menyepakati keyakinan kelas kita dan menentukan sendiri nanti konsekuensinya. Jadi masing-masing kalian nanti Bapak bagikan nanti psikolognya. Jadi tuliskan di sini nilai-nilai kebaikan yang kalian yakini sendiri masing-masing. Dan jika dilanggar kesepakatan atau keyakinan kelas itu, kalian buatkan sendiri bagaimana konsekuensinya. Ini bukan hukuman, tapi konsekuensi. Konsekuensi itu berhubungan dengan apa yang telah kalian lakukan. Misalnya, terlambat datang masuk kelas matematika misalnya. Terlambat berapa menit? Terlambat 5 menit. Jadi nanti waktu kalian istirahat akan diambil 10 menit untuk mengejar ketertinggalan materi kalian. Itu salah satu contoh konsekuensi. Misalnya apa lagi contoh konsekuensi? Misalnya kalian mencoret-coret buku kawan, berarti kalian harus menghapusnya atau bahkan menggantinya. Tapi itu semua harus sesuai dengan kesepakatan kita bersama. Baiklah, sekarang Bapak bagikan skemanya. Tuliskan di sini nilai-nilai kebaikan yang kalian percayai. Kemudian tuliskan juga apa konsekuensinya jika dilanggar. Oke, baik.
usah ditulis namanya. Karena ini keyakinan kita masing-masing. Dihindari pakai kata-kata negatif ya. Dihindari pakai kata-kata negatif. Misalnya jangan, tidak, itu dihindari ya. Yang lurusnya aja disebutkan. Misalnya, jangan berdiri situ. Jangan seperti itu. Berdirilah di situ. Atau misalnya, jangan jalan di, misalnya dekat murid. Jangan jalan di situ. Jangan seperti itu. Contohnya satu aja. Boleh satu, boleh banyak. Ingat ya tadi ya, pakai kata-kata yang positif, hindari pakai kata-kata negatif seperti jangan, tidak. Jangan lupa konsekuensinya. Buatkan sebanyak mungkin apa nilai kebajikan yang kalian yakini untuk kebaikan kelas kita juga. Yang putra silahkan tempelkan keyakinan kelas di depan. Di bagian apa itu? Bagian papan tulis. Silakan. Sekarang bukan. Yang putra dulu, yang lain dulu. Silakan yang putri, yang ketiga ini, yang sebelah sini dulu. Posisi lagi, nah yang salah, yang keempat, ayo nanti. Oke, yang lainnya, yang belum tadi, silakan. Di sini ada beberapa pendapat kawan kalian. Kan di sini sudah sampaikan tadi, tidak usah dikeluarkan nama. Jadi di sini ada beberapa ini, ada banyak sama ini sama. Jadi saling menghormati. Yang pertama menghormati ini rata-rata sama, yaitu permisi kepada guru. Ada di sini disampaikannya patuh dengan guru. Dan itu kan hampir mirip. Jadi sepakat kita yang pertama itu nilai positif atau nilai kebajikan yang akan kita buat jadi keyakinan kelas. Yang pertama adalah patuh kepada guru. Misalnya ini bisa jadi dengan patuh seperti apa gitu. Patuhnya misalnya mendengarkan guru lagi menjelaskan. Seperti itu. Kita yakini bersama mendengarkan guru di saat menjelaskan materi. Jadi, gimana konsekuensinya menurut pendapatmu, Sheila? Siapa yang bisa berpendapat? Kita suruh menjelaskan ke depan atau disuruh belajar nanti? Boleh? Nah, jadi nanti dapat kita nanti kesepakatan yang pertama adalah keyakinan kelas kita. Yang pertama adalah mendengarkan guru saat menjelaskan materi. Konsekuensinya, jika melanggar keyakinan kelas tadi gimana? Belajar mandi. Berarti itu adalah salah satunya. Pembuatan keyakinan kelas yang telah kita buat dan kita sepakati bersama tadi. Jadi Bapak harap untuk kedepannya, karena keyakinan kelas ini kita buat bersama melalui bimbingan Bapak di sini, kita sepakati bersama. Harapan besar Bapak kita menjalankannya secara bersama-sama.
Demikian tentang keyakinan kelas yang akan kita buat nanti Bapak berikan, kita tempel nanti di kelas. Sekian Bapak ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.